Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, nampaknya di sini kamu ingin melepaskan mantanmu ya, karena di sini kamu tahu bahwa dia sangat-sangat red flag banget bagi hidupmu. Kamu benar-benar merasa tersiksa, kamu merasa benar-benar menderita dengan si dia. Kamu benar-benar yang udah muak banget dengan dia ya. Bahkan sejak awal dari kalian menjalani hubungan ini atau kenal dengan dia, semesta itu selalu sudah menunjukkan tentang apa yang red flag yang dia miliki gitu ya. Sehingga di sini kamu ya tanpa dia berkata tentang sesuatu apapun itu kamu udah merasakan gitu ya, karena memang semesta selalu menunjukkan apa sih yang toksik dari orang ini gitu. Saat ini memang kalian sudah berpisah dan kamu memang udah niat banget ingin melepaskan diri atau melupakan mantanmu ini. Saat ini kamu memang lagi fokus pada dirimu sendiri. Kamu saat ini sedang menstabilkan kehidupanmu, fokus dengan karir, keuangan gitu ya, kebahagiaan dirimu sendiri, have fun dengan teman-teman, berbaur dengan keluarga, seperti itu ya. Intinya me time sendiri gitulah ya. Fokus aja dengan pencapaian-pencapaian dirimu sendiri. Aku lihat selama ini kamulah yang selalu menunjukkan ekspresi cintamu ke dia. Kamu yang selalu memberikan perhatian ke dia, kamu yang selalu memberikan effort ke dia selama ini. Tapi aku lihat di sini ada yang dia lakukan sehingga dia merasa bersalah sama kamu. Ya, ada rasa ingin meminta maaf sama kamu karena dia pernah melakukan sesuatu dan di sini dia sudah belajar dari sesuatu itu, ya. Jadi di masa lalu nampaknya dia mungkin melakukan kesalahan atau mengecewakan kamu sehingga di sini dia ingin meminta maaf ke kamu. Oke. Kalau aku lihat di sini ya, dia ini sejujurnya selama ini kalau misalkan ada komunikasi dengan kamu itu dia sangat sangat semangat loh, sangat interest, tertarik gitu loh untuk ya segera membalas kamu atau ya menjawab kamu. Sebenarnya dia senang bahagia banget, apalagi kalau misalkan di sini kamu duluan yang menghubungi dia, dia ngerasa kayak wah berbunga-bunga banget, ngerasa kayak bangga banget gitu dibutuhin kamu, dicariin kamu seperti itu ya. Dan kalau aku lihat mungkin ini awalnya teman online gitu ya, atau mungkin kamu berkenalan secara online lewat media sosial, dan mungkin sampai sekarang pun masih ya kalau berkomunikasi itu ya lewat chat, telepon atau email atau DM ya, pokoknya pakai media sosial gitu ya, pakai networking. Jadi kalau aku lihat di sini mungkin ada sebagian dari kalian yang bahkan mungkin sama sekali belum pernah bertemu secara fisik ya, karena ini mungkin itu ada jarak yang cukup jauh di antara kalian. Sifat orang ini ya, atau si dia ini orangnya narsis banget ya, narsis banget. Terus itu kalau aku lihat kurang melakukan empati itu ya, kurang melakukan effort, kurang melakukan tindakan gitu ya. Orangnya kayak inginnya dia yang dikejar-kejar tapi dia nggak mau ngejar, kayak gitulah ya singkatnya. Bahkan kesel banget nih kalau udah ada seduction ya. Dia ini memang orang yang gampang banget menghadirkan pihak ketiga di antara kalian. Dia ini gampang banget tergoda oleh pihak ketiga, selalu menghadirkan pihak ketiga, selalu menghadirkan hubungan yang third party dengan kamu. Seperti itu ya. Toxic banget nih orang. Ya kalau aku lihat di sini mungkin orang yang sangat suka alam ya, dia lebih suka ke pantai kayak gitu ya, ke pantai untuk ya healingnya itu ya kayak ke pantai kayak gitu. Kalau aku lihat orang yang suka pantai itu membuat dia merasa bahagia ya, bahagia dia kalau misalkan dari ada situasi-situasi jenuh dia pengen healing itu ke pantai, itu membuat dia bahagia.
Bahkan di sini kalau aku lihat, mungkin kalau kalian pernah ya pergi ke pantai bersama dia, kalian satu sama lain, saling ini ya, saling bahagia gitu kok, saling bahagia satu sama lain. Jadi mungkin kamu juga suka pantai atau gimana? Ya, atau mungkin kalian pernah ke pantai berdua dan ya kalian menikmati di momen-momen itu. Aku lihat dia merasa frustasi dengan suatu hubungan, ya, entah ini hubungannya dengan kamu atau hubungan dengan orang lain. Tapi intinya dia sangat frustasi atau mungkin dia itu lebih ke frustasi pada hubungan dia gitu ya. Ya pada siapapun, pada kamu, pada yang lainnya gitu. Dia merasa frustasi. Kenapa? Mungkin selama ini dia itu ada rasa ketakutan dan ada rasa cemburu sehingga dia mau nggak mau menyabotase diri dia untuk menghindari itu. Misalkan gini, misal dia sama kamu ya, tapi mungkin kamu cerita tentang pria lain atau wanita lain. Mungkin kamu misalkan dijodohkan gitu ya oleh keluargamu. Nah, kamu cerita sama dia. Di situ dia udah mulai cemburu. Cemburu dan udah endingnya nih tiba-tiba menarik diri dari kamu, menyabotase dirinya untuk tidak lebih dekat lagi dengan kamu kayak gitu. Ada ketakutan tentang isu atau ego ya, ego yang dia miliki di sini. Yaitu kamu padahal cuma cerita doang, tapi karena dia egois atau dia udah menghilang begitu. Ya, padahal juga niat kamu juga kan hanya ingin bercerita atau bagi apa meng-share gitu ya, meminta pendapat dia, tapi di sini dia keburu udah ke-trigger gitu ya, sehingga dia ada rasa ketakutan atau egonya mencuat di sini. Dia tidak mau diduakan, tapi ternyata dia yang menduakan kamu, kan aneh ya. Dia tidak mau menjadi pihak kedua di antara kamu dengan si yang lainnya, tapi justru malah dia menghadirkan pihak kedua di antara kalian. Seperti itu, pihak lain ya, pihak lain di antara kalian. Emang orang ini agak aneh sih kalau aku lihat ya. Panics, ada panics di sini. Aku lihat ya, ada reinkarnasi, ada perubahan yang sedang dia lakukan, ada transformasi yang sedang dia kerjakan ya. Kalau aku lihat di sini, dan dia ingin bertumbuh, dia ingin memiliki fase baru dalam hidupnya ataupun dalam hubungan percintaan dia. Karena selama ini dia tuh sudah merasa frustasi banget dengan hubungan dia. Kenapa kok hubungan dia itu nggak pernah lancar, nggak sampai ke pernikahan kayak gitu. Dia sampai frustasi, heran banget kenapa sih aku begini gitu ya, sehingga dia ingin merubah diri dia ingin bertransformasi menjadi seseorang yang lebih baik, yang lebih mandiri, yang lebih independen, lebih ya, menunjukkan jati diri dia sebenarnya gitu ya, nggak jaim lagi, nggak narsis yang kayak gitulah ya. Intinya di sini dia ingin memiliki fase kehidupan yang baru, nggak mau lagi yang seperti dulu kayak gitu, karena dia melihat karena gaya hidup dia yang seperti dulu atau sikap tingkah laku perilaku dia yang dulu itu justru malah membuat dia jadi tidak pernah berhasil dalam menjalani suatu hubungan kayak gitu ya, sehingga saat ini ya udah mau nggak mau dia harus merubah diri dia, merubah mungkin fisik, maksudnya ya lebih melakukan perawatan mungkin ya gitu, atau mungkin secara sikap dan tingkah laku itu juga berubah. Yang tadinya narsis mencoba untuk lebih perhatian, lebih peduli dengan orang seperti itu. Tapi aku rasa kalau ini ya, di mana-mana perubahan itu nggak bisa cepat, nggak bisa dalam waktu singkat ya. Perlu konsisten, perlu keyakinan dan niat yang kuat untuk bisa berubah, sehingga kalau aku lihat butuh waktu yang cukup lama ya. Dan ada The Hangman di sini, dan aku lihat berarti dulu itu dia itu masih kayak semacam masih kayak ragu gitu ya, masih kayak ragu, dan hubungan kalian mungkin kayak menggantung gitu, hubungan ini mau dibawa kemana aja dia nggak tahu kayaknya. Dan memang dulu itu dia berpikir bahwa hubungan yang dia lakukan atau relationship yang dia lakukan itu dia nggak butuh terburu-buru juga. Dia memang harus melihat waktu yang tepat, terus orang yang tepat, kita satu tujuan atau enggak gitu ya. Benar-benar kalau aku lihat di sini dia selektif banget, dia nggak mau terburu-buru untuk membawa suatu hubungan ke dalam suatu pernikahan gitu. Dia benar-benar yang dilihat dulu waktunya tepat enggak, kira-kira
di waktu ini semuanya sudah terhandle belum, misalkan dari karir, keuangan, mungkin tempat tinggal atau keluarga gitu, sudah terhandle belum oleh dia. Ternyata kalau belum, ya berarti memang belum waktunya yang tepat bagi dia untuk membuat kamu berkomitmen dengan dia seperti itu. Atau mungkin dia masih lebih selektif dulu ngelihat dia dengan pasangannya atau dengan kamu gitu ya. Satu tujuan nggak kita, satu pemikiran nggak kita, perspektif kamu tentang suatu romansa, tentang suatu relationship seperti apa, sama nggak dengan aku. Nah itu ya, jadi semuanya itu benar-benar yang dia selektif banget, dan tidak mau terburu-buru dalam mengambil suatu keputusan. Itu tadi mungkin dia masih ada ketakutan tentang sesuatu gitu ya, mungkin dia memang punya trigger tentang relationship dari masa lalu, atau mungkin dia punya inner child itu ya, atau bisa jadi ya dia punya trauma dari masa lalu, mungkin dia pernah gagal dalam suatu hubungan, sehingga di sini ketika dia bertemu dengan kamu, dia tidak mau terburu-buru dengan kamu, dia lebih pikir dulu, kamu satu pemikiran nggak sama aku, kita kira-kira tujuan kita sama nggak, ke arah mana, terus kira-kira ya perspektif kamu tentang relationship sama nggak dengan aku gitu. Karena gini, dia berpikir bahwa hubungan itu bisa langgeng, hubungan itu bisa berjalin dengan lancar kalau misalkan kita udah sama-sama satu tujuan, sama-sama satu perspektif, sama-sama satu pemikiran seperti itu ya, sehingga memang orangnya tidak terburu-buru. Cuman herannya kalau dengan kamu ya, walaupun situasinya toksik, dia ini orangnya red flag, dia ini selalu menghadirkan third party, herannya kamu itu sama dia tidak pernah mau bisa melepaskan. Setiap kalian dipisahkan selalu ada energi spiritual di sini yang selalu tarik menarik. Jadi kayak ada ikatan jiwa yang selalu tarik menarik ya. Sehingga semakin menjauh kalian berdua, semakin ada keinginan untuk tetap bersatu kembali gitu. Walaupun di sini kalian tahu hubungan ini tuh sudah toksik banget ya, penuh dengan rasa sakit, penuh dengan rasa lelah, menderita gitu ya, menyesakkan hubungannya, tapi ya gitu. Selalu tarik menarik untuk datang lagi. Oke. That berarti memang kalau memang kalian ingin dipersatukan kembali, kalau kalian memang ingin bersama, maka semesta di sini yang akan bertindak dengan hubungan kalian. Kalian harus bisa melepaskan masalah-masalah yang mengakar dalam hubungan kalian, yang dimana gara-gara masalah itu kalian akhirnya berakhir ya, dan itu harus benar-benar kalian lepaskan secara signifikan, berarti benar-benar besar-besaran dan kalau bisa total, walaupun itu memang akan menyakitkan, mengecewakan ya, tapi mau nggak mau itu harus terjadi kalau misalkan kalian masih mau bersama seperti itu. Misalkan masalah yang mendarah daging itu adalah tentang perselingkuhan dia, maka dia harus melepaskan dulu selingkuhan dia itu, nggak mau lagi untuk berselingkuh, nggak mau lagi bermanipulatif, nggak mau lagi mengkhianati seperti itu, tidak melakukan itu lagi. Nah itu yang harus dia lepaskan, sedangkan itu mungkin sudah menjadi watak atau kebiasaan ya, sehingga mungkin itu akan sulit. Makanya aku bilang di sini ada panik, perubahan itu tidak berjalan dengan cepat, pasti ada step by step dan butuh waktu yang cukup lama untuk bisa berubah ya, dia bukan Ultraman. Jadi kalau aku rasa ini memang perubahan yang dipaksa oleh semesta untuk terjadi di hubungan kalian. Dia harus melepaskan masalah yang mendarah daging di hubungan ini, memang sangat menyakitkan, tapi itu harus terjadi kalau memang kalian mau tetap bersama. Nah kalau aku lihat di sini hubungan kalian memang on off terus ya, karena ketika dia selektif terus dia bertingkah, di sini dia ingin datang lagi. Nih ada Page of Cup, menawarkan cintanya lagi. Dia mulai mengikuti lagi apa itu ya, perasaan secara sentimental dan terbuka lagi untuk mengikuti emosi dia ke kamu. Karena kalau aku lihat di sini dia ini sangat apa ya, penuh gairah loh sama kamu. Dia memang orangnya inisiatif dan orangnya imajinatif dan orangnya juga sensitif. Jadi selain imajinatif juga dia sensitif gitu ya. Jadi orangnya penuh dengan ide, tapi juga gampang tersinggungan gitu ya, sehingga itu tadi ya, dia gampang menyabotase hubungan. Kalau misalkan dia sudah tersinggung kamu sama dia, tapi kamu menceritakan pria lain atau wanita lain ya, akhirnya di sini dia tersinggung, seolah-olah dia kayak nggak dianggap gitu, akhirnya dia menyabotase diri dia sendiri seperti itu. Tapi kalau aku lihat
setelah apa yang telah terjadi di antara kalian ya, perpisahan yang terjadi ini yang datang nih Page of Cup ya, gairah itu muncul lagi, sehingga inilah yang aku bilang tadi, tarik menarik. Apalagi di sini ada Two of Cups ya, jadi energi dia selalu merasakan adanya ketidaktenangan ketika dia berpisah dengan kamu. Dia selalu kepikiran kamu terus, dia selalu ingin datang ke kamu, dia selalu ingin memeluk kamu atau bagaimana, intinya selalu ingin bersama kamu di sini. Sehingga ketika kalian berpisah, ada situasi di mana kalian dibuat oleh semesta untuk berubah itu ya. Pada proses berubah itu, pada proses berubah itu mau nggak mau kalian harus ini dulu, digembleng dulu untuk berpisah dulu gitu ya. Nah, di saat kalian berpisah dan semakin jauh, di sini perasaan dia bergejolak ya, gairah dia mulai bergejolak, dia ingin bertemu dengan kamu, dia ingin intens dengan kamu atau mengikuti apa yang perasaan dia inginkan. Karena selama ini kan dia selalu mengikuti ego ya. Setelah dipisahkan, akhirnya di sini dia mungkin egonya itu memakan dirinya gitu loh ya. Dia akhirnya menyesal, dia akhirnya sadar, keinget kamu terus ya, tidak bisa melepaskan kamu, tidak bisa jauh dari kamu. Akhirnya di sini dia mengikuti emosinya ya, dia mengikuti perasaan yang sentimental itu terhadap kamu, dan di sini dia akhirnya terbuka tentang perasaan dia sesungguhnya sama kamu kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat memang hubungan kalian sering banget on off terus. Dan ketika dia datang lagi ke kamu, mengungkapkan gitu ya, dia terbuka bahwa sebenarnya dia masih sayang sama kamu, bahwa dia masih cinta sama kamu. Di sini tuh dia sudah memikirkan tentang masa depan kalian bersama. Dia pengen punya hubungan yang kuat dalam jangka waktu panjang bersama kamu. Bahkan di sini dia ingin mengajak kamu untuk yuk sama-sama kita mempertahankan hubungan ini ke hubungan yang lebih lebih tahu tujuan kayak gitu ya di masa depan, mempertahankan hubungan ini. Terus itu yang menetapkan tujuan masa depan kalian bersama, mau gimana nanti ke depannya. Mungkin kalian sudah sempat ya kayak merencanakan mungkin pernikahannya nanti di mana, resepsinya di mana, terus itu mungkin maharnya berapa, mungkin bahkan mungkin biaya persalinan atau apapun ya. Mungkin udah ngomongin tentang pendapatan itu, intinya kayak udah merencanakan tentang masa depan yang nantinya kalian tuju gitu loh ya, kalau aku lihat di sini. Dan kalian mencoba untuk bersama-sama untuk mewujudkan itu. Bahkan kalau aku lihat di sini juga dia kayak mulai menjaga komunikasi tetap berjalan dengan kamu ya, tetap intens kayak gitu. Cuman memang orangnya agak sensitifan ya. Terus itu juga orangnya itu sangat analitis banget. Ingat, orang yang analitis itu berarti dia mau segalanya serba perfect, semuanya serba terstruktur ya. Ada King of Swords di sini. Dia orang yang memang yang sangat terstruktur, orang yang sangat analitis banget. Semua itu dipikirkan banget. Ini dengan ini itu rasional enggak? Ini dengan ini masuk logika enggak? Lumrah nggak, bener nggak kalau jalannya ini begini. Jadi kayak pelajaran matematika, ada rumus maka ada hasil, bukan pelajaran IPS ya bukan pelajaran IPS atau pelajaran sosiologi seperti ya, psikologi yang sifatnya begini belum tentu dia orang yang baik. Yang sifatnya begini, yang pendiam, bukan berarti dia orangnya tidak berisik gitu ya, enggak. Jadi dia itu kayak orangnya itu terstruktur kayak matematika, ada rumus berarti ada hasil, seperti itu ya, ada jalan jadi ada hasil. Kalau dia bukan orang yang pemikirannya kayak kayak psikologi gitu ya, atau psikologi gitu ya, yang punya sikap A belum tentu dia akan hasilnya bersikap B gitu loh ya, paham ya. Nah intinya orangnya juga logika banget, berpikirnya rasional banget, terus itu orangnya terstruktur, analitis banget, menganalisa banget, pemikir banget. Terus itu juga dia ini aku lihat kayaknya punya suatu organisasi, mungkin dia suka organisasi atau ikut kayak di tim atau klub gitu ya, mungkin tim sepak bola atau klub mobil atau gimana lah itu ya. Intinya yang kayak perkumpulan gitu, menyalurkan hobi yang kayak gitu ya kalau aku lihat di situ. Terus itu juga dia ini punya kebiasaan yang memang mungkin sampai sekarang sulit untuk dilepas ya. Entah mungkin
kebiasaannya mungkin suka bangun subuh atau mungkin ya apa gitu ya. Intinya ada kebiasaan yang sulit untuk bisa dia lepas. Terus itu ini karena King of Swords bisa jadi dia punya profesi dari militer ya, orang militeran, kemiliteran atau kepolisian atau peradilan gitu. Kalau misalkan nggak dari bidang itu mungkin ya itu karena memang orangnya sangat analitis sehingga dia itu selalu mau bersikap perfect dan adil ya. Orang yang analitis banget itu pengennya semua ada hasil dengan keadilan, paham gak sih ya, dengan hasil yang benar-benar adil gitu loh ya, sehingga nggak mau yang absurd gitu. Bahkan gini ya, kalau misalkan dia bertemu dengan seseorang terus berkomunikasi tapi orangnya itu menurut dia nggak rasional, kalau ngomong nggak rasional, nggak masuk logika gitu lah ya, ini orang pasti akan menghindari orang itu gitu. Nah, terus itu juga kalau lihat di sini orang yang sangat taat aturan, orang yang sangat giat banget dalam bekerja ya. Dia serius banget kalau udah sangkut pautnya itu dengan kerjaan. Orang yang sangat gila kerja kalau aku lihat di sini ya. Bahkan sebelum dia melakukan pekerjaan dia ya hari ini atau hari-hari berikutnya gitu, dia udah menjadwalkan dulu ya agar dia tidak membuang-buang waktu ya dengan sia-sia gitu. Kayak misalkan hari ini jam sekian, jam 7 sampai jam 9 dia mau ngapain, itu ya dijadwal sama dia agar terstruktur, agar lebih efektif dalam bekerja gitu. Orangnya memang kalau dibilang perfeksionis mungkin bisa jadi ya, bisa jadi perfeksionis orangnya. Tapi intinya seperti itu, orang yang sangat ingin serba adil dan serba perfect ya logika banget lah, pokoknya orangnya sangat logika banget. Oke, terus di sini ada Two of Cup, menandakan bahwa memang hubungan kalian ini penuh dengan pembelajaran ya, penuh dengan pembelajaran, terus itu juga memberikan perubahan ya, pendewasaan diri, terutama secara emosional. Terus itu mengajarkan kalian tentang arti sebuah relationship, arti sebuah cinta, arti sebuah dalam hubungan seperti itu, sehingga kalian itu akan lebih dewasa dalam menanggapi atau menghadapi suatu relationship ke depannya gitu. Kalau yang kayak hubungan kayak cinta monyet itu kan gampang banget ya, kalau udah nggak suka ya udah putus gitu. Tapi kalau Two of Cup itu menandakan cinta yang benar-benar penuh dengan pembelajaran dan pendewasaan diri. Jadi bukan hanya sekedar hidup karena cinta, tapi cintalah yang membuat seseorang itu bisa bersama untuk hidup gitu loh, paham ya. Jadi dia dan kamu akhirnya mengerti loh tentang arti sebuah relationship kayak gitu. Kalau udah Two of Cup ini ya, memberikan potensi untuk menjadi lebih dewasa dan berkembang serta bermakna dalam sebuah relationship kayak gitu loh. Makna kamu dalam hidup dia seperti apa, perkembangan hubungan ini akan seperti apa, tujuannya mau kemana, dan kalian akan lebih dewasa gitu ya. Karena kalau kita kan kalau mau dewasa itu biasanya dari dua hal, dari pengalaman diri sendiri dan pengalaman orang lain, tapi lebih ampuh itu biasanya dari pengalaman diri sendiri. Nah, sehingga di sini inilah arti dari Two of Cup. Hubungan ini penuh dengan pendewasaan diri ya, pembelajaran yang mampu memberikan pendewasaan diri, perkembangan dalam hubungan. Jadi nggak cuma stuck gini-gini aja, biar kalian tuh paham dalam hubungan itu nggak gini loh, harus ada tujuan, arahnya mau kemana, mau digimanain, terus kalian mau konsepnya seperti apa hubungan kalian, seperti itu ya. Jadi terstruktur gitu, jadi ada loh prospeknya gitu loh, ada tujuannya seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini, inilah bentuk hubungan kamu dengan dia. Jadi kenapa hubungan kamu dengan dia itu on off terus, karena memang hubungan ini adalah hubungan yang penuh hubungan yang memberikan pembelajaran ya. Walaupun nantinya endingnya nih entah kamu tidak mau bersama dia, atau kamu tidak memilih dia, atau kalian tidak berjodoh bersama, ya paling tidak kalian akhirnya punya pengalaman tentang sebuah relationship. Berarti kalau misalkan dia bersikap seperti ini, misalkan kamu nanti bersama yang lain gitu ya,
kamu sekarang udah paham, oh kalau dia bersikap seperti ini berarti dia sedang ini. Apakah kalau dia bersikap seperti ini, apakah butuh bantuan aku? Apa yang harus aku lakukan? Jadi nggak diem-dieman aja gitu loh, nggak cuek-cuekan aja kayak gitu loh. Jadi lebih ke saling pengertian, menunjukkan kedewasaan dalam hubungan seperti itu ya. Ya seperti itu ya. Eh, Kalau untuk masa depan, apakah kamu akan bersama dia atau tidak? Aku tidak mau mendahului ketetapan semesta ya, ketetapan Tuhan. Kita nggak boleh mendahului itu. Mau kamu dengan dia ke depannya atau dia atau kamu dengan yang lain nantinya, intinya hubungan ini memberikan pembelajaran. Kalau dibilang rekonsiliasi atau datang lagi untuk memperbaiki hubungan dengan kamu, iya. Ada kemungkinan dia akan datang lagi untuk memperbaiki hubungan dengan kamu dan aku lihat di sini dia memang sangat memiliki rasa ketergantungan sama kamu ya. Dia masih percaya tentang apapun yang terjadi dalam hubungan kita ini adalah suatu hubungan yang memang sudah ditakdirkan gitu dengan semesta gitu ya. Dia merasa bahwa apa yang terjadi di antara kalian ini memang sudah diatur oleh semesta. Jadi memang harus dilakukan. Mau menolak bagaimanapun ini sudah takdirnya jalannya begini. Nah, dia sekarang paham tentang itu. Jadi lebih dewasa ya. Yang dulu mungkin dia kesel, kenapa sih kamu cemburuan gitu ya. Udahlah pergi aja. Nah, gampang banget melepaskan, gampang banget meninggalkan. Jadi tidak ada kedewasaan diri. Tapi setelah ini terjadi, oke, dia paham. Oke, kalau misalkan kamu cemburuan berarti kamu sayang. Oke, kalau gitu aku nggak usah marah sama kamu, tapi aku diam, tunggu emosimu reda, baru nanti aku datang. Nah, itu kan lebih dewasa ya, sikap yang seperti itu. Dan kalau aku lihat memang di sini ada jarak yang cukup jauh, bahkan mungkin dipisahkan oleh perairan di sini. Kalau aku lihat ya jarak yang cukup jauh dan aku lihat di sini ada indikasi honeymoon ya, berarti dia ingin melakukan perjalanan bersama kamu, entah ini memang mau liburan dengan kamu atau dia datang ke kamu ya, atau mungkin dia ingin membawa kamu ke tempat dia untuk liburan seperti apa. Pokoknya ini ada honeymoon. Aku lihat ya jadi seperti itu ya. Kalau aku lihat di sini kayaknya bakalan ada pertemuan ya, rekonsiliasi, honeymoon. Jadi kalau aku rasa ada pertemuan. Dan pertemuan ini kayaknya lumayan ya, kayak liburannya yang membahagiakan lah, namanya honeymoon. Dan dia merasa bahwa setiap kali dia bersama kamu dia merasa selalu bahagia kok gitu ya. Dia merasa bahagia, inilah yang dia kangenin dari kamu. Setiap dia bersama kamu dia selalu merasa bahagia, dia seperti merasa nyaman sama kamu, merasa terhibur, merasa diperhatikan, disayangi. Seperti itu yang dia rindukan dari kamu. Makanya di sini dia ingin datang lagi untuk rekonsiliasi lagi dengan kamu. Oke, di sini ada kartu wedding ya. Ini ada kemungkinan bisa jadi ini kalian memang bisa bersama ya. Cuman kita lihat aja ke depannya. Ingat, aku tidak mau bilang oh pasti kamu akan nikah sama dia. Enggak gitu ya. Karena dalam pembacaan tarot ini bisa saja ini terjadi sesuai dari tindakan kalian berdua, tapi bisa juga tidak terjadi sesuai juga dengan tindakan kalian berdua gitu ya. Aku tidak mau bilang pasti karena kalau udah pasti berarti kan aku mendahului ketetapan dari Tuhan ya. Jadi ada kemungkinan bisa jadi ini kalian bisa dalam melangkah ke dalam suatu pernikahan bersama gitu ya. Oke, tapi kita lihat aja nanti ke depannya tindakan dari kalian berduanya benar-benar mau sama-sama memperjuangkan kepernikahan itu atau tidak gitu. Ya, kalau aku lihat sih seperti ini kalau pesan dari oracle-nya ya. Tapi aku harap sih kalian tidak 100% percaya ya. Yang penting itu adalah prospek di sininya, prospek dari kalian memperjuangkan hubungan ini. Kalau misalkan memang ditakdirkan ya itu memang udah ketetapan dari Tuhan gitu. Pasti kalau Tuhan udah menetapkan takdirnya berarti itu udah pasti ya dari Tuhan. Makanya di sini aku tidak mau mendahulukan Tuhan. Oke? Kalau dilihat ya ada kemungkinan gitu ya. Ya, tapi tergantung dari
tindakan kalian ke depannya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Karena ini juga kan pembacaannya general. Berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku, dan ini untuk zodiaknya dulu ya. Ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Scorpio. Oke, ini alfabetnya. Kalau huruf-huruf ini ada di nama kamu dan di nama dia, ya berarti memang ini pembacaan untuk kalian ya. Tapi kalau misalkan zodiak nggak ada tuh yang dengan apa yang aku ucapkan, terus alfabetnya juga nggak ada nih di nama kalian, tapi ceritanya kok sama ya, it's okay, no problem ya. Yang penting ceritanya sama, karakter terus situasinya sama ya, ada kemungkinan ini energi kalian ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.